Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikam, guru IPA MTS Muhammadiyah Betambakan. Dalam kesempatan ini saya hendak menyampaikan bahwa guru pada umumnya merasa kekurangan alat peraga untuk pembelajaran. Khususnya IPA mungkin karena kurangnya bantuan dari pemerintah tentang alat peraga. Tapi sebenarnya kita sangat kaya sekali dengan alat peraga, khususnya untuk pelajaran IPA yang ada di alam, yang ada di sekitar kita. Contohnya saja dalam pembelajaran biologi, fisika, atau kimia, apabila kita bisa melihat alam sekitar, banyak sekali kita temukan dan kita bawa ke dalam kelas, atau kita membawa siswa ke dalam taman, ke dalam kebun, ke dalam kolam, atau ke dalam gudang dari benda-benda yang ada di sekitar. Oleh karena itu, mari kita melihat bersama-sama betapa sebenarnya alat peraga itu sudah kita miliki. Contohnya ini kita sambil berjalan ke kelas, pas pelajaran tentang biologi kita bisa sambil membawa pot atau tumbuhan-tumbuhan yang sesuai dengan kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Kita bisa mengambil pembahasan tentang tumbuhan dikotil atau monokotil. Semuanya sebenarnya sudah tersedia di halaman sekolah atau di taman-taman sekolah, karena hiasan-hiasan tanaman itu selalu ada. Jadi kita tidak perlu bingung tentang kebutuhan alat peraga IPA, khususnya untuk biologi, karena memang sebenarnya sudah tersedia di sekitar kita. Tinggal kita mau nggak mengambil media itu dibawa ke hadapan siswa. Jika tanaman itu tidak mungkin dipindahkan, kita bisa membawa siswa keluar dari kelas ke halaman atau ke taman. Dan jika bisa dipindahkan ke dalam kelas, misalnya bunga-bunga yang ada di dalam pot, kita bisa membawanya ke dalam kelas. Alangkah baiknya pengambilan alat peraga itu dilakukan beberapa waktu sebelum pelajaran dimulai, sehingga kita bisa lebih siap, lebih fokus, dan lebih tertata dalam menyampaikan dan membawa alat peraga ke dalam kelas. Untuk pelajaran fisika, kita juga bisa memanfaatkan alat-alat yang ada di madrasah. Misalnya kita masuk ke gudang, banyak sekali peralatan yang tergeletak. Alat-alat kerja suruh berupa skop atau roda berporos ini, atau tangga, atau tongkat, bisa kita jadikan sebagai alat peraga. Masuk ke dapur sekolah, banyak sekali peralatan yang bisa dijadikan alat peraga juga. Misalnya sisa minyak, alat-alat yang ada di dapur, air, atau bahkan sampah kertas. Juga tongkat bisa kita jadikan sebagai alat peraga IPA. Kita bisa mengambil batu bata, pasir, batu, sampah, bekas bakaran sampah, besi-besi yang sedang membusuk, batu bata, atau benda-benda yang lain sebagai alat peraga IPA. Jadi memang sebenarnya tidak ada alasan bahwa kita kekurangan alat peraga. Setelah kita berkeliling dari awal video, di saat ini saya akan
memberi contoh pemakaian alat peraga untuk pembelajaran IPA dari barang-barang yang ada di sekitar kita. Saya membawa kertas bekas, boleh dibilang sampah lah karena memang sudah terbuang. Ini bisa dijadikan sebagai alat peraga, misalnya dalam KD listrik statis kelas 9 semester dasar. Itu kan ada perpindahan muatan listrik. Contohnya di awan terjadinya kilat, guntur. Saya mencontohkan kenapa ketika terjadi perpindahan muatan awan itu timbul suara menggelegar. Sebenarnya gini contohnya, sangat mudah sekali nih. Perhatikan, ini ada suara ketika kertas disobek, gitu kan? Ya. Kita ulang lagi ini. Itu kan merupakan terpisahnya awan. Sebenarnya awan meskipun massa jenisnya sangat kecil, udara itu kan punya kohesi, ikatan antar partikel awan. Ketika terpisah oleh muatan-muatan awan yang bermuatan berpindah, itu terjadi pemisahan gitu, sehingga muncul suara yang menggelegar. Mungkin ini kita bisa lihat contoh, kita menggunakan ini. Ketika dipukulkan kan akan muncul suara. Ya. Nih sebagai contoh bahwa ini jadi alat peraga ini. Juga dalam pembahasan kelas 7 tentang terjadinya awan, terjadinya angin, itu juga bisa menjadi suatu media. Kenapa angin berpindah dari daerah yang dingin ke daerah yang panas? Seperti ada angin darat, ada angin laut, ada angin yang bertiup dari daerah kutub utara atau selatan. Seperti ini saja, sangat mudah sekali ini. Kita tiup, nanti kan ketika mulut kita meniup ada aliran udara hangat. Apa yang terjadi pada kertas kita praktekkan saja bersama siswanya. Tuh. Kenapa ditiup? Justru kertas itu akan saling mendekat, karena ketika udara terkena tiupan hangat yang keluar dari mulut, maka udara hangat itu memuai, tekanannya menjadi kecil, sehingga udara yang datang dari samping kanan dan kiri kertas mendesak. Itulah terjadinya angin. Sebenarnya mari kita berinovasi dengan kreatif, membuat alat peraga sendiri atau menemukan, atau justru memang sudah ada, hanya saja kita kurang jeli untuk menemukannya. So, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.